Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo teman-teman, kami dari Kampus Amik Tri Dharma Palu, Program Studi Teknik dan Manajemen Informatika, Semester 3, Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Jane Angelina Francisca dengan NIM 2024207, Program Studi Manajemen Informatika. Bersama teman saya Andreas dengan NIM 2024202, jurusan Manajemen Informatika. Dan saya Khairul Ahmar, NIM 2024-1005, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami akan melakukan penelitian pada salah satu usaha yang dimiliki oleh Bapak Herman, yaitu Mebel Berkah Utama Aluminium yang berada di Jalan Karaja Lembah, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Technopreneurship dengan dosen pengampu Bapak Acolele Eskom MM. Bapak, selamat siang. Kami dari Kampus Amik Palu hari ini mau melakukan penelitian analisis di tempat usahanya Bapak. Kalau boleh tahu dulu, perkenalkan dirinya Bapak. Nama saya Pak Herman, terus usaha perakitan aluminium, pembuatan lemari, pintu WC dan juga jendela partisi. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan usahanya Bapak ini berdiri atau Bapak bangun sejak kapan? Usaha kami berdiri di tahun 2016, jadi sudah berkisar jalan berapa tahun ya, 9 atau 10 tahun, 9 tahunan. Oke, kalau boleh tahu apa keunggulan atau ciri khas dari mebel yang Bapak usahakan? Kalau masalah keunggulan dari beberapa produk-produk furniture, sebenarnya yang paling bagus ini aluminium karena dia anti rayap, anti api, dan anti keropos, bisa dipakai untuk selama-lamanya. Oke, baik. Terus dari mana bahan baku atau material ini? Kalau bahan baku kami hanya membeli di lokalan saja ya, yang ada di seputaran kota Palu. Nah, dari banyaknya pelanggannya Bapak pasti sudah banyak kan? Apa mungkin ada pelanggan yang kritik atau saran yang mereka berikan? Kalau masalah kritik, saya rasa kurang sekali ya. Kalau masalah kepuasan saya rasa lebih banyak karena aluminium ini artinya cukup handal di segala medan, baik air, api, dan juga panas. Semua tahan. Kalau masalah kepuasan, hampir semua konsumen itu merasa puas. Terus menurut Bapak, apakah ada peluang usahanya Bapak ini untuk kayak diperjualkan online begitu ya? Kalau masalah penjualan online, saya sepertinya belum berminat karena di online itu banyak persaingan yang tidak sehat. Jadi kadang gambar kita lihat bagus, ternyata yang datang kurang berkualitas. Itu yang sering-sering terjadi saya lihat. Oke. Apakah di sekitar sini ada juga pesaing-pesaing yang punya usaha serupa seperti Bapak? Yang namanya usaha, persaingan pasti ada. Kadang ada persaingan yang sehat, kadang juga ada persaingan yang tidak sehat. Ya, jadi itulah resiko yang namanya usaha, pasti ada resiko, baik dan buruk. Oke, Pak, pertanyaan terakhir. Ini kan harga bahan baku itu dia kayak naik kan? Nah, apakah itu ada pengaruh juga dengan penjualannya Bapak? Kalau bahan baku naik sebenarnya cukup berpengaruh karena kita menggunakan bahan baku ya cukup mahal ya, seperti kaca, aluminium. Jadi kita kan semua tahu bahwa bahan baku itu cukup mahal. Begitu kan kali. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Kami juga jadi tahu tentang usahanya Bapak. Terima kasih. Oke. Nah, setelah tadi kami telah melakukan wawancara pada usaha Pak Herman, yaitu Mebel Berkah Utama Aluminium,
sekarang kami akan melakukan analisis SWOT pada usaha tersebut. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan utama bisnis ini terletak pada produknya yang unggul dan memiliki ciri khas yang jelas. Aluminium furniture yang anti rayap, anti api, dan tahan lama, menjadikannya sangat andal terhadap air dan panas, sebuah nilai jual yang kuat. Keunggulan produk ini telah menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dan didukung oleh pengalaman usaha yang sudah berjalan 9-10 tahun. Namun, terdapat juga kelemahan atau weakness pada usaha ini. Kelemahan atau weakness yaitu keterbatasan dalam rantai pasok karena bahan baku hanya dibeli di seputaran Kota Palu yang terpotensi membatasi pilihan harga atau ketersediaan stok dari sisi eksternal. Peluang atau opportunities yang teridentifikasi adalah potensi penjualan online yang dapat memperluas jangkauan pasar. Namun Pak Herman juga secara langsung mengidentifikasi adanya ancaman atau threats terhadap peluang untuk penjualan online, yaitu kekhawatiran terhadap banyaknya persaingan yang tidak gambar atau tidak sehat atau unclear, yang menjadi alasan beliau belum berminat untuk memasuki ranah digital. Nah, setelah tadi kami telah menganalisis SWOT tentang bisnis ini, sekarang saya akan menjelaskan hubungan antara analisis SWOT dan modal dasar bisnis, yaitu keduanya sangat krusial dalam menentukan arah strategis usaha. Modal dasar bisnis Pak Herman saat ini adalah keunggulan produk fisiknya dan reputasi yang dibangun dari kepuasan pelanggan yang tinggi. Analisis SWOT mengarahkan bagaimana modal finansial dan modal strategis harus dialokasikan. Pertama, kekuatan produk anti rayap harus menjadi modal kompetitif utama untuk mempertahankan pasar offline dan membenarkan harga jual yang premium, sehingga produk ini dapat terus terjual secara baik. Kedua, jika ingin memanfaatkan peluang penjualan online, diperlukan investigasi, modal teknologi, dan modal manusia atau pelatihan pemasaran digital untuk mengatasi keengganan dan ancaman persaingan online. Strategi ini perlu membangun dasar bisnis digital yang kuat dengan menonjolkan keunggulan unik produk, sehingga kompetisi yang tidak gambar dapat diatasi dengan transparansi kualitas yang nyata. Selain itu, dibutuhkan modal strength atau strategis untuk mengatasi kelemahan pasokan lokal dengan menjalin kemitraan jangka panjang atau mencari sumber bahan baku yang lebih efisien di luar Palu. Dengan demikian, SWOT memberikan panduan bagi Pak Herman untuk memfokuskan sumber dayanya, baik pengalaman, finansial, maupun teknologi, agar dapat bertumbuh secara stabil. Demikian video analisis kami. Untuk cek materi selengkapnya, silakan kunjungi blog kami. Linknya ada di kolom deskripsi ya. So, terima kasih teman-teman sudah simak video kami. Jangan lupa like, Komen, And subscribe. channel kami. See you!